Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya ada satu unit motor yang baru aja dipinjamkan oleh M-Force Indonesia, yaitu SYM atau SIM Attila Venus. Jadi pada dasarnya kalau ngomongin masalah SYM itu adalah brand dari Taiwan ya kalau nggak salah, dan khusus SYM Attila ini jadi kayak bikin saya inget sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2011 ketika saya pertama kali mencoba motor SYM Attila. Waktu itu SYM Attila Elizabeth pernah tahun 2011, dan ini adalah SYM Attila Venus. Saya kepo, pengen tahu seperti apa sih sebenarnya perbedaan antara Elizabeth dan Venus, dan juga seperti apa nanti riding impressionnya. Sebenarnya pada dasarnya SYM Attila itu memang didesain oleh SYM itu khusus untuk pengguna motor itu wanita. Jadi memang untuk kaum hawa. Nah, kita bisa lihat nanti seperti apa detail yang dihadirkan oleh SYM di Attila Venus ini yang mungkin bisa menarik buat teman-teman sekalian, terutama untuk beberapa teman-teman sekalian yang perempuan gitu. Karena memang kalau dilihat dari jauh sih memang gayanya memang Vespa banget gitu. Tapi apakah semirip itu dengan Vespa, sebagus apa, dan apa sepertinya diferensiasi atau perbedaan yang dihadirkan oleh SYM Attila ini. Dan juga nanti kita akan cobain langsung di ridingnya. Yuk. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kita lihat lebih dekat ya. Saya mau kasih lihat teman-teman sekalian bentuk full body dari SYM Attila Venus ini. Nah, boleh dibilang jadi seperti ini. Basisnya sih desainnya itu tidak edgy atau tidak bersudut-sudut. Dia lebih ke arah rounded dari hampir semua detailnya, baik dari atas sampai bawah, samping, kanan, kiri, depan, dan agak sedikit gambot atau sedikit gemuk gitu ya dari SYM Attila ini. Kita bisa lihat lagi di daerah headlampnya, dia menggunakan headlamp yang kalau menurut saya sih ini tuh dimensinya sama seperti headlamp Vespa. Dia masih menggunakan halogen, belum LED, reflektor gitu lah teman-teman sekalian. Dan di bagian bawahnya tuh kayak gini. Nah, ini tuh DRL. DRL-nya ini kalau nggak salah warnanya biru. Kita nyalain, cobain. Nah ya, wah, kelihatan nggak ya? Nah, jadi mulai kelihatan biru. Ini kalau malam kelihatan banget biru. Di logo SYM-nya juga ada kelihatan biru. Kita bisa lihat juga lampu sennya berada di bawah ya, tebeng bagian bawah juga masih menggunakan bulb atau bohlam. Turun ke bawah lagi kita bisa lihat lagi front fendernya itu gemuk gede gitu lah, sama seperti kayak kayak Vespa, boleh dibilang seperti itu, dengan suspensi model teleskopik biasa dengan pengereman cakram satu piston kaliper gede kayak jengkol gitu. Nah, yang menarik juga di SYM Attila ini, dia menggunakan ban dengan platform ukuran itu 190/10. Jadi ini benar-benar ban 10 inci gitu lah. Kalau ini dia pakai daily tire gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Langsung jika kita lihat lagi ke daerah ini sekarang nih. Sekarang kita bisa lihat lagi di daerah untuk handlebarnya ya. Handlebarnya kalau dilihat dari sini tuh mirip banget kayak apa ya, kayak Vespa gitu, mirip. Kita bisa lihat juga ini juga mirip banget untuk speedometernya. Ya, kita bisa lihat lagi di sini di daerah handlebarnya, kita bisa lihat di sini speedometernya analog masih ya, masih analog. Namun kalau kita lihat lagi, nyalain ini di bagian MID-nya ini sudah digital teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi apa aja informasi yang ada di dalamnya. Ini ada total odometer ya. Ini bagian bawah, ini ada trip meter ya. Terus ada indikator oli ya. Jadi berapa kilometer selesainya gitu. Baik lagi total odometer, trip meter, oli. Dan untuk bagian bawahnya, ini BA-nya jam dan voltase gitu loh teman-teman sekalian untuk yang pencetatan bawah. Lalu ada kayak fuel indikator, bar graph digital dari empty sampai full. Nah, itu aja. Jadi terus speedometer seperti biasa, red line di 100 km/jam. Ada smart idle, lampu, indikator, lampu sen, engine FI, indikator oli gitu ya. Untuk daerah handlebar kanan kita bisa lihat ada throttle ya, gas seperti biasa. Terus ada kayak lampu, karena ini belum AHO jadi lampunya bisa dinyalain dan matiin.
Lalu kita bisa lihat starter gitu ya. Terus ini tuh bisa, nah ini buat buka ginian, diceluk, sorry, buka lagi. Nah itu loh teman-teman sekalian, ya buka. Bagasinya cukup luas. Kita langsung ke bagasi ya. Jadi bagasinya cukup luas dan langsung diberi kayak dasar nih kayak begini nih. Nah ini bisa dicopot juga sih. Nah, dasarnya tuh halus, jadi kalau naruh apa-apa gede. Ini menurut saya sih helm full face satu, ditambah lagi ada beberapa barang masih cukup. Dia tuh ada dikasih kayak lampu juga di sini untuk penerangan, dan hadir beberapa toolset di bagian belakang. Ini bisa dibuka, perkiraan saya ini adalah tempat aki ya, dibuka, dibaut, dibuka, dan tempat aki. Kita bisa lihat juga di sini ada nomor sasis mulai dari MKV. Nah, kalau nggak salah ini Taiwan gitu ya. Lalu ini tuh sebenarnya bisa dibuka full. Ntar kalau bisa dibuka gitu ya. Plastik semuanya. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Balik lagi ke daerah handlebar, kita bisa lihat juga handlebar kiri itu ada lampu jauh, lampu dekat, ada lampu pas beam. Terus habis itu ada kayak apa namanya, bunyi teman-teman sekalian ya. Lampu sen ke kanan dan ke kiri. Matiin des horn. Nah kayak gitu. Dan dia untuk handlebarnya itu menggunakan grip yang benar-benar gayanya retro banget. Jika kita lihat lagi, kaca spionnya bentuknya bulat-bulat retro gitu dengan finishing chrome gitu loh teman-teman sekalian. Nah, memang jadi pas banget detailnya. Untuk ke bagian bawah kita bisa lihat lagi, kuncinya masih berjenis SKS, secure key shutter. Di sini ada untuk opening biasa, untuk mengunci stang, dan ada juga untuk buka bagasi lagi. Jadi bagasi bisa pakai dari sini. Nah kayak gitu teman-teman sekalian. Truk. Nah buka lagi gitu teman-teman sekalian. Dan menariknya ini tuh kuncinya tuh kayak gede, tebal di atas, terus ada kayak dua ini teman-teman sekalian ya. Nah caranya mengaktifkan ini, pencet dua-duanya langsung. Apa yang terjadi? Nah ternyata buka ginian juga sama. Jadi asli ada 3 cara untuk membuka bagasi dari SYM Attila, yaitu menggunakan remote, pakai kunci ini, diputer gitu ya, diputer, dan satu lagi di sini. Wih, 3 cara untuk buka bagasinya. Lalu ada kayak hook ya, 1 kg maksimum. Nah ini bisa diginiin. Nah, kalau nggak dipakai bisa disimpan. Nah, dia tuh urusan dengan body. Untuk decknya luas banget ya, menurut saya sih ini luas banget, termasuk yang luas banget untuk deck skutik gitu loh teman-teman sekalian. Nah dari deck tadi kan kita udah lihat ya, joknya ya, jok bagian luarnya itu two tone dengan warna coklat ya, coklat dengan hitam. Ini apa namanya, kulitnya rada tebal, namun kalau kita pencet-pencet ini tuh empuk banget dan tebel gitu loh teman-teman sekalian. Jok dari SYM Attila gitu. Dan di bagian belakang kita bisa lihat juga rear gripnya ini alloy aluminium ya. Terus habis itu bodinya benar-benar gambot, benar-benar gemuk banget gitu di daerah belakangnya. Dengan kaca lampu sen belakang masih bulb, dan lampu remnya ini sudah LED banyak banget nih. Apa nih, titik-titik lampu-lampu LED gitu. Ya, lampu-lampu LED. Terus ini tuh udah kayak kalung sih. Jadi memang gayanya tuh memang cewek banget, dan memang ini dibuat untuk cewek. Jadi sampai lampu belakang itu mirip gaya kalung kayak gitu. Kita bisa lihat lagi di sini ada tulisan Attila V ya, menandakan bahwa ini jenisnya Attila Venus. Kita bisa lihat juga di sini ada kayak foot pack untuk belakang yang dilipat ke dalam dan mudah untuk dilipat keluar kayak gitu ya, lipat keluar dan lipat ke dalam itu mudah banget gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu. Mesinnya sendiri teman-teman sekalian, kita bisa lihat lagi jenisnya masih sama seperti skutik-skutik lainnya, yaitu CVT gitu ya. Terus hadir kayak double stand di belakang dan juga side stand. Di sini side standnya juga ada side stand switchnya, jadi ada kayak saklar untuk mematikan mesin pada saat standar samping diaktifkan. Mesinnya 4 tak 125 cc gitu ya, dengan kompresi rasio sekitar 11.1, menghasilkan power berapa nih ya, sekitar 8,3 PS di 7.500 rpm, dan juga torsi sekitar 8,6 Nm di 6.500 rpm gitu. Ban belakang kita bisa lihat juga, teman-teman bisa lihat di sini ban belakangnya masih menggunakan ring 10 ukuran 100, dan suspensinya 1 atau 2 nih. Oh ternyata cuma 1, sebelah sini nggak ada teman-teman sekalian. Nah, suspensinya cuma 1 gitu loh.
Dan di sini kita bisa lihat juga ada airbox filter, sementara rem belakang masih menggunakan rem tromol. Oke, itulah teman-teman sekalian. Sementara kalau kita cek lagi ke sebelah engine, itu bisa kita lihat juga ada fan-nya, dan ini tuh merupakan salah satu ciri-ciri dari mesin yang bertipe air cooled gitu ya. Jadi mesin bertipe air force cooled, menggunakan pendingin udara gitu ya, pendingin udara tapi anginnya disemprotkan menggunakan fan atau namanya atau baling-baling yang di sini gitu ya. Ini bentuk dari knalpotnya belakang, bertipe slip on gitu ya, ban belakangnya 10 inci. Ya, pada dasarnya motor ini tuh dibanderol dengan harga 23 juta ya, 23,6 juta rupiah. Saya kepo apakah dengan harga ini dia memberikan diferensiasi yang berbeda bila dibandingkan dengan kompetitor-kompetitornya gitu ya, apalagi dengan Vespa dan segala macam. Nanti kita akan coba langsung ke teman-teman sekalian riding naik SYM Attila Venus ini, dan kita ungkap seperti apa sih diferensiasi yang diberikan atau yang diunggulkan di SYM Attila ini. Yuk langsung aja kita pakai riding gears dan langsung cobain motor sekalian. Sekarang kita langsung cobain SYM Attila Venus ya. Jadi seperti ini teman-teman sekalian, posisi ridingnya boleh dibilang sih memang komuter banget, dan memang mengingatkan banget dengan posisi riding ketika naik ke motor-motor kayak skuter Vespa gitu. Jadi memang mirip banget sih. Handle-nya kayak gini ya. Lebih itu entah kenapa di handle sebelah kanan tuh kayak agak gede gitu ya, ininya diameter grip bagian kanan. Jadi memang agak gede. Jadi kalau mau dipegang gini dia agak gede. Langsungnya kita nyalain ya langsung. Dan ini yang menarik, kayak model Suzuki gitu. Jadi sekali pencet gitu doang, tetap harus tekan tuas rem. Tuh, langsung nyala. Jadi kayak quick start gitu. Oke, langsung aja kita cobain ya. Suaranya sih pada dasarnya lembut nih boleh bilang, tidak terlalu kencang banget sih. Oke, sama seperti skutik-skutik biasa. Oke, nyaman sob, nyaman. Terutama kalau kita cobain gitu ya, ini nyaman banget di daerah tempat duduknya ya. Jadi di daerah tempat duduknya itu boleh bilang terasa nyaman kalau kita misalkan ketemu dengan posisi tidur kayak gini nih ya. Dan enak gitu. Jadi feel yang dirasakan tuh kayak kombinasi empuk antara empuknya saddle jok ya. Saya perkirakan ini busanya itu kayak jenis-jenis busa latek gitu ya. Jadi emang menopang bagian bokong kita tuh memang lembut banget gitu. Walaupun kulit joknya agak sedikit tebal gitu ya. Dan suspensi belakangnya juga lumayan empuk. Jadi memang ini merupakan kombinasi teman-teman sekalian, merupakan kombinasi dari jok yang empuk dan juga suspensi yang empuk gitu loh. Posisi duduk kaki juga lumayan. Dia nggak bisa terlalu ke depan ya, biasa lah, nggak bisa ke depan, nggak bisa ke belakang, jadi sama seperti skuter-skuter biasa. Dan terasanya memang mirip kayak Vespa juga, walaupun agak sedikit beda dengan Vespa karena ini bagian tengahnya bener-bener rata gitu ya. Sementara kalau Vespa kan agak sedikit ada separatornya di tengah ya. Kalau di sini memang ini banget. Dan saya merasakan agak beda bila dibandingkan dengan SYM Attila Elizabeth yang 11 tahun lalu sempat saya test ride gitu ya. Waktu itu masih karburator kalau nggak salah. Ini udah FI. Dari handlingnya jauh banget ada peningkatan dibandingkan dengan Attila Elizabeth yang 11 tahun yang lalu. Ini jauh lebih predictable, terus handlingnya lebih nyaman dan gak jauh beda dengan skutik-skutik Jepang yang lain ya, kayak misalkan nih ya Yamaha Vino di depan nih. Nah jadi kayak gitu teman-teman sekalian, handle-nya bener-bener enak ya kalau bagi saya sekarang. Terus dibuat nikung kayak gini, berpindah arah juga tetap enak gitu loh teman-teman sekalian. Ntar kita juga akan sedikit cobain seperti apa respon akselerasinya. Nih ya, ini agak sedikit kosong. Saya cobain. Agak sedikit ngeden di bawah. Namun 60 masih tetap mudah gitu. Walaupun saya juga bingung. Ini banyak banget nih, ada arah
balik nih, padahal kita bener kan kita teman-teman sekalian ada kontraflow. Nah, walaupun pada dasarnya SYM bilang motor ini tuh didesain untuk apa namanya konsumen kita kalau konsumen wanita, namun secara performa saya ngelihatnya ini tuh cukup kenceng ya. Saya lihat tuh cukup kenceng gitu, sehingga boleh dibilang sih ya, artinya kaum hawa bila pakai motor ini pun bisa tetap apa namanya menghadirkan performa gitu kalau saya lihatnya gitu loh teman-teman sekalian. Oh, ternyata ada perbaikan jalan, jadi kita masih agak sedikit pelan-pelan teman-teman sekalian. Tuh, akselerasinya ada lah, jadi nggak lemot gitu ya. Dan menurut saya ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena dengan cc 125 berpendingin udara itu powernya bisa sampai mendekati 9 PS ya, 8, berapa tuh. Dan itu cukup bagus banget sih kalau menurut saya sih. Ya lumayan banget, dan memang terasa ketika kita handling gasnya gitu ya, kayak kita betot gasnya, dia tuh dapet. Nah itu ya, akselerasinya tuh dapet. Dan ini udah FI teman-teman sekalian. Oh, 80 aja masih enak, dan handlingnya tuh masih bagus, 80 km/jam. Ini dia nih yang keren nih kalau menurut saya ya. Handling di 80 km/jam itu bagus. Nah, kita kalau belok itu nyalain lampu sen terus ada bunyi kayak nit kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa dengar. Oh, karena bannya kecil, sudut beloknya menurut saya cukup sigap gitu ya, cukup sigap dan cukup lincah ya. Beneran nih teman-teman sekalian, asal ininya performanya lumayan banget. 125 cc kayak begini. 80 teman-teman sekalian, 80 lebih, hampir 90 saya tadi, 90 km/jam dapat masih. Saya kirain tampang imut-imut begini nggak punya performa speed kayak begini kenceng, ternyata gelo juga nih, sadis. Kita pakai jalur lambat lagi karena kita akan coba beberapa handlingnya. Jadi pada dasarnya handling udah banyak perbaikan, performa menurut saya enak banget, dan dia tuh udah FI. Jadi delivery powernya, delivery segala macam tuh lebih linear kalau menurut saya bila dibandingkan dengan Attila Elizabeth yang pertama kali pernah saya cobain. Istilahnya ini motor enak banget. Pertama performanya dapat gitu ya, performanya dapat. Terus abis itu handlingnya bener-bener nyaman. Terlepas dari ini nih gripnya terlalu apa namanya, diameternya terlalu gede nih kalau menurut saya, sehingga gede banget ya dipegangnya itu ya. Duduknya enak banget. Posisi setang juga menurut saya sangat-sangat natural ya, sangat-sangat natural. Duduknya nyaman, empuk, ditambah lagi suspensinya belakang juga empuk. Jadi kombinasi empuk kuadrat antara jok dengan dengan suspensi belakang, dan delivery tenaganya benar-benar smooth, suaranya benar-benar adem. Kalau menurut saya sih nggak ada drama-drama apapun di sini. Suspensi depan juga enak, pengereman oke lah, oke banget. Pengereman depan, pengereman belakang juga nih pengereman belakang masih sedikit agak ngelos sedikit agak, karena dia masih tromol gitu ya yang belakang tuh. Oke. Sementara kalau rem depan pakem. Walaupun memang cuma satu kaliper piston, namun dia udah terasa banget pakem banget gitu lah teman-teman sekalian. Dengan mesin 125 menurut saya ini terasa masih nyaman banget gitu teman-teman sekalian. Review dari saya langsung dari atas motor SYM Attila Venus buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan first riding impression ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Teman-teman udah lihat ya seperti apa pemaparan saya mengenai produk ini SYM Attila Venus, dan kita juga udah ungkap bagaimana riding feel-nya, dan ternyata memang motor ini tuh empuk banget, empuk, nyaman banget bila dipakai, terutama kalau dipakai ibu-ibu. Coba silahkan aja pinjemin ke ibu-ibu atau siapa gitu ya, dan rasakan seperti apa perbedaannya motor ini bila dibandingkan motor-motor lain. Saya udah nyobain bertanya kepada beberapa riders wanita, terutama seperti kayak istri saya atau anak saya yang perempuan, dan mereka bilang bahwa memang
SYM Attila Venus ini terasa banget nyamannya pada saat dipakai. Joknya empuk, suspensinya empuk gitu ya, dan handlingnya juga tidak intimidatif gitu, jadi benar-benar nyaman banget bila dipakai. Untuk riding harian mungkin juga sedikit-sedikit agak jauh ya, medium riding dikit. Pokoknya pada dasarnya motor ini memiliki kualitas riding dan kualitas detail yang cukup bagus. Itu aja teman-teman sekalian, review dari saya, semoga bisa berguna. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.